Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sinau Hijau Nusantara. Gimana teman-teman kabarnya? Jangan lupa rokok dan kopinya. Kali ini kita berjumpa lagi dan belajar lagi bersama Sinau Hijau Nusantara. Kali ini kita akan buka-bukaan lagi ya teman-teman. Yang dulunya perawatan dasar, setelah puding, dan perawatan dan penempatan. Kali ini kita coba bahas yang belum ada dalam pembahasan. Apa itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, biar berkembang video-video untuk selanjutnya teman-teman ya. Kita akan kupas satu persatu nantinya. Ini beda dari yang lainnya ya, mungkin teman-teman yang tidak sering dibahas. Karena apa? Seringkali teman-teman itu membahas mungkin burung-burung kecoan berupa murai batu itu, dalam artian itu apa ya? Birahinya kurang birahi atau mungkin lebih ke emosinya, lebih tinggi birahinya. Nah, kali ini kita bahas satu persatu, kita kupas tuntas ke akar-akarnya. Yang penting simak video ini ya sampai selesai. Nanti kita akan bongkar-bongkar sedikit tentang masalah pembahasan murai batu tersebut. Karena murai batu tersebut kemungkinan itu kayaknya teman-teman itu ini ya teman-teman, gimana itu, masih bingung, masih bingung. Karena apa? Karena juga mungkin kesulitan, mungkin belum jadi, atau mungkin tidak sabar ya teman-teman. Karena murai batu itu tidak bisa instan. Saya katakan sekali lagi, murai batu itu tidak bisa instan. Bisa instan tapi harus mungkin memakai suplemen-suplemen yang ada di pasaran ya teman-teman. Nah, itu. Karena di sini kita bisa mensiasati untuk kedepannya, biar burung-burung teman-teman itu menjadi burung-burung ekspektasi atau yang berkualitas. Jadinya untuk meningkatkan daya jual beli yang maksimal tinggi ya teman-teman. Nah, itu harapan teman-teman pastinya. Nah, jangan lupa teman-teman itu pengen burung-burungnya itu menjadi burung-burung yang berprestasi dan bernilai jual tinggi. Saya juga begitu teman-teman. Pengennya saya itu burung-burung saya juga begitu teman-teman ya. Untuk meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya jual belinya, itu kita senantiasa apa ya teman-teman, mengondisikannya. Nah, tapi kita belum ketemu yang namanya, mungkin kata teman-teman itu settingan. Tapi kalau burung itu tidak bisa disetting ya, kayak HP aja. Nah itu, kayak HP, kayak TV itu bisa disetting, terus sepeda motor bisa disetting. Kalau murai batu itu tidak bisa disetting. Tapi terkecuali murai batu itu kita rawat dengan baik, yang penting itu penempatannya, perawatannya, extra foodingnya yang tepat, kemungkinan besar nanti kedepannya itu bisa jadi. Tapi tidak menutup kemungkinan murai batu itu sendiri-sendiri ya teman-teman. Karena maksudnya di sini sendiri-sendiri itu apa? Dalam artian itu ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Nah, makanya teman-teman itu diuji coba dalam kesabaran. Makanya dari situ teman-teman itu harus sabar ya teman-teman, menunggu perawatannya itu atau murai batunya itu menjadi maksimal dan berprestasi nanti ke depannya. Kadangkala ada yang burung-burung cepat kita rawat itu cepat nampil, atau mungkin jalan di lapangan itu cepat. Tapi bagaimana caranya? Nah, kita harus mengetahui
bahwa dasarnya itu dalam perawatan kita harus eh, lebih tahu perawatan dasarnya maunya yang bagaimana. Nah, itu kalau kita nanti menuju ke over emosi, over birahi itu belum tentu bisa jadi ya teman-teman. Kita yang penting konsisten. Dalam artian konsisten itu saya sering kali menyarankan ke teman-teman itu mari kita belajar konsisten. Konsisten itu dalam artian itu jamnya atau waktunya yang tepat. Mungkin pagi itu jam berapa, terus mungkin nanti siang, mungkin perawatan siang itu jam berapa, atau extra foodingnya diberikan siang atau pagi, bahkan nanti malam atau sore, itu tergantung teman-teman. Nah, jadi di sini saya sarankan bahwa konsisten itu pada waktunya ya teman-teman, jangan salah, pada waktunya, bukan kita ke setiap harian atau kesehariannya. Kalau kita kesehariannya memang kita rawat, tapi jamnya itu kan berbeda-beda. Nah, maka dari itu teman-teman itu harus paham di sini. Dalam artian paham itu apa? Konsisten itu waktu yang tepat. Jadinya dia sering diulang-ulang jam, mungkin jam 7 pagi. Nah, itu harus jam 7 terus. Jadinya nanti apa? Dia bisa mengolah dirinya sendiri menjadi stabil. Karena apa? Dia tahu tentang perawatannya, jam segitu dia pasti makan atau minum atau dan sebagainya. Jadinya tahu teman-teman, bukan asal-asal mungkin nanti jam 8 pagi, jam 7 pagi, jam 6 pagi, itu kan beda nantinya. Makanya burung teman-teman itu nggak stabil-stabil. Ada yang mungkin nggak jadi-jadi, mungkin pengennya teman-teman itu yang instan sama jor-jor jangkrik dan sebagainya, itu tidak bisa teman-teman. Bahkan yang dirawat biasa-biasa saja itu bisa jadi. Karena apa? Karena dia tahu jamnya dan konsistennya, waktu penempatannya, waktu perawatannya itu lebih dia dominan di situ. Jadinya waktu yang tepat untuk merawat dan memberikan extra fooding burung-burung murai batu teman-teman tersebut, dan momongan yang lainnya mungkin ya, mungkin cucak hijau atau burung cendet dan sebagainya. Mari kita bongkar satu persatu. Di sini saya akan belajar mungkin dari pengalaman saya yang saya amati selama ini saya bermain burung murai batu itu. Salah satunya itu yang jarang sekali dibahas ya, mungkin ya, dibahas oleh teman-teman itu apa? Itu mental. Nah, bagaimana mental suatu burung tersebut? Karena apa? Kita harus mempunyai dasar itu dari mental dulu. Kalau yang lainnya itu menyusul ya teman-teman. Karena apa? Mental itu ibarat apa? Kalau sudah kecil terdidik mentalnya, kedepannya nantinya dia mau hujan mau panas itu sudah tertata teman-teman. Karena apa? Dalam artian dari kecil, perawatan dari kecil. Nah, salah satunya itu kita harus mengetahui mentalnya dulu. Mentalnya itu gimana? Melempem atau pemberani? Nah, kayak kita saja, kadang itu anak-anak itu dari kecil itu dididik mungkin nakal atau mungkin dia mentalnya kurang. Jadinya di sini teman-teman itu harus mengetahui bahwa suatu burung itu harus ada mental dasarnya dulu. Kalau teman-teman setuju dengan pendapat saya ini, mungkin teman-teman bisa subscribe ke video saya dan tolong sebarkan dan komen ke saya ke video ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini bagaimana untuk menentukan mental tersebut? Mungkin dari indukannya ya mungkin ya. Nah, nanti menurunkan anak-anaknya yang bermental bagus ya teman-teman ke depannya.
Ya, jadi bisa kita didik dan kita terapkan untuk kesehariannya, untuk menuju burung tersebut eh, prestasi dan bernilai jual tinggi. Makanya dari itu teman-teman jangan eh, mengabaikan suatu mental tersebut ya. Mental itu ibarat kunci dasar fondasi kita untuk merawat suatu burung dan apapun bentuknya. Kalau mentalnya itu baja, ditempah dari kecil sampai dewasanya nanti dia mental baja, jadinya apa? Dia dalam kondisi apapun itu sudah eh, sudah bisa merespon dengan sendirinya teman-teman. Nah itu. Nah, dan satu lagi ya teman-teman, teman-teman itu kalau memilih murai batu itu harus salah satunya bermental dulu. Kalau tidak ada mentalnya, burung bagaimana bagus sebagus apapun itu tidak bisa teman-teman, karena mental itu dasar dari ibarat suatu keberanian ya teman-teman. Keberanian, nah, keberanian suatu makhluk ya teman-teman, keberanian untuk bertarung. Mungkin kayak murai batu itu kan fighter ya, memang dia sudah punya dasar fighter, tapi untuk dasarnya itu dia harus berani dulu untuk tampil beda. Nah di situ makanya teman-teman mungkin ucapan saya ini kurang berkenan di teman-teman. Mungkin dari ada yang teman-teman itu sependapat dengan saya, nggih monggo. Tapi saya sarankan untuk menentukan mentalnya dulu. Nah itu teman-teman ya. Saya akhiri, cukup sekian dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.